Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Saina Kristiakova, NPM 190710200. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar dalam mata kuliah Grafika Komputer. Dalam video ini akan dibahas mengenai pendahuluan, pengkodaan ruang, pengkodaan 3 kubus, pengkodaan 4 lemari, pengkodaan figura, pengkodaan televisi, pengkodaan meja dan sofa, pengkodaan buku, pengkodaan AC, pengkodaan jendela, penggabungan semua objek, dan penutup. Yang pertama, pendahuluan. Dalam membuat proyek ini akan digunakan bahasa pemrograman Python, dan library yang digunakan itu ada Pygame dan OpenGL. Nah, dalam proyek ini mahasiswa diminta untuk membuat sebuah ruangan, di mana di dalam ruangan itu terdapat berbagai macam objek, seperti sofa, meja, lemari, televisi, dan lain-lain. Selain itu, mahasiswa juga diminta untuk menambahkan 3 objek baru. Dan di sini saya menambahkan objek AC, buku, dan jendela. Dalam membuat objek ini, nantinya kita akan menggunakan konsep kubus, di mana kubus itu mempunyai 6 sisi dan 8 titik sudut. Oke, yang sekarang kita masuk ke pengkodaan ruang. Nah, untuk ruangan ini saya akan menggunakan 3 tekstur. Jadi tekstur untuk lantai, tekstur untuk atap, dan tekstur untuk dinding. Nah, ini merupakan kode untuk membuat sebuah ruangan. Nah, untuk membuat sebuah ruangan, kita akan menggunakan konsep kubus, di mana kita akan membuat 6 sisi. Jadi kita akan membuat sisi depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Nah, di sini kita akan memasukkan titik-titik sesuai dengan ukuran ruang yang kita inginkan, yang sudah kita hitung manual sebelumnya. Kemudian ini adalah pengkodaan 3 kubus. Untuk membuat 3 kubus ini diminta 3 tekstur yang berbeda. Maka dari itu di sini digunakan 3 tekstur yang berbeda. Kemudian ini adalah kode untuk membuat kubus kecil, di mana di sini kita akan membuat 6 sisi. Ada sisi bagian depan, sisi bagian belakang, sisi bagian kiri, sisi bagian kanan, atas, dan bawah, di mana titik-titik ini akan kita hitung secara manual sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Oke, untuk pengkodaan 4 lemari. Untuk pengkodaan 4 lemari di sini kita butuhkan 1 tekstur. Kemudian di sini ada kode untuk membuat lemari. Nah, untuk membuat lemari kita akan membuat 6 sisi, yaitu depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah, dimana titik-titiknya kita hitung secara manual sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Oke, untuk pengkodaan figura. Untuk figura ini kita menggunakan 1 tekstur. Kemudian untuk membuat figura kita akan membuat 6 sisi, yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, kanan, atas, dan bawah, di mana titik-titiknya kita hitung secara manual sesuai dengan ukuran figura yang kita butuhkan. Kemudian pengkodaan televisi. Nah, untuk televisi ini akan menggunakan 1 tekstur. Kemudian untuk membuat objek televisi, di sini saya membuat 5 sisi, yaitu sisi depan, kiri, kanan, atas, dan bawah. Untuk sisi belakang itu tidak saya buat, karena menurut saya untuk sisi bagian belakang itu akan menempel pada dinding bagian belakang, sehingga tidak akan tampak. Maka dari itu saya tidak membuat sisi bagian belakang. Untuk meja di sini akan digunakan 1 tekstur.
Untuk meja sendiri itu akan dibagi menjadi dua. Ini merupakan kode untuk membuat papan meja. Untuk membuat papan meja kita akan membuat 6 sisi, ada sisi depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah, di mana kita akan menghitung secara manual titik-titik yang kita butuhkan untuk membentuk papan meja, di mana titik ini kita masukkan sesuai dengan ukuran meja yang kita inginkan. Kemudian untuk kaki meja. Nah, untuk meja yang saya buat ini memiliki 4 kaki meja. Nah, untuk membuat kaki meja ini kita akan membuat sisi bagian depan, sisi bagian belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah, di mana kita akan menghitung manual titik-titiknya sehingga kita membuat kaki meja sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk membuat 4 kaki meja, kita tidak perlu untuk membuat 4 fungsi, 4 gambar yang berbeda. Kita bisa memanggil fungsi gambar kaki meja ini. Bisa dilihat di sini ada gambar kaki belakang kiri, gambar kaki belakang kanan, gambar kaki depan kiri, gambar kaki depan kanan. Nah, keempat fungsi ini kan memanggil fungsi dari gambar kaki meja. Dan di sini ada sintak GLTranslate F, di mana fungsinya untuk mengatur posisi kaki meja sesuai dengan keinginan kita, di mana itu sesuai dengan papan mejanya. Kemudian untuk pengkodean sofa. Untuk sofa digunakan satu tekstur. Kemudian ini adalah code untuk membuat alas sofa, di mana untuk membuat alas sofa kita akan membuat sisi bagian depan, bagian belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah, di mana titik-titiknya akan kita hitung secara manual sesuai dengan ukuran alas sofa yang kita butuhkan. Kemudian ini adalah kode untuk membuat senderan kursi bagian kiri. Ini adalah pengkodean sofa untuk senderan kursi bagian kanan. Di sini kita membuat 6 sisi. Ini adalah kode untuk membuat alas sofa bagian belakang. Lalu ini adalah kode untuk membuat senderan sofa bagian belakang. Oke, untuk pengkodean buku. Untuk pengkodean buku, di sini kita menggunakan 3 tekstur, di mana ada cover buku, ada page buku, dan side buku. Nah, ini merupakan kode untuk membuat objek buku, di mana untuk membuat objek buku, kita akan membuat sisi bagian kiri, depan, belakang, kanan, atas, dan bawah. Bisa dilihat di sini pada sisi bagian kiri itu saya memanggil tekstur side buku. Di bagian depan di sini dipanggil tekstur page buku. Lalu di bagian atas itu dipanggil tekstur cover buku, sehingga ketika fungsi gambar buku ini dipanggil, maka objek yang terbentuk akan mempunyai 3 tekstur yang berbeda dalam satu objek. Lalu ini untuk pengkodean AC. Untuk pengkodean AC di sini digunakan 2 tekstur, yaitu AC dan side AC. Untuk AC ini di sini dibuat 6 sisi. Ada sisi depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah, di mana titik-titiknya kita hitung secara manual sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa dilihat di sini untuk bagian tapak depan dan tapak kanan itu kita memanggil tekstur set AC. Lalu di bagian kiri itu kita memanggil tekstur dari AC. Kemudian untuk jendela. Nah, untuk jendela itu di sini hanya membutuhkan 1 tekstur saja. Lalu untuk membentuk jendela itu
di sini saya hanya membuat sisi depannya saja, karena untuk sisi bagian kiri, kanan, atas, bawah, dan belakang menurut saya itu tidak akan tampak, sehingga saya membuat hanya bagian sisi depannya saja. Nah, setelah fungsi-fungsi tadi kita buat, kemudian kita akan menggabungkannya di dalam sebuah fungsi, yaitu fungsi gambarku. Nah, di dalam fungsi ini kita akan memanggil fungsi yang sudah kita buat tadi, seperti gambar televisi, gambar figura, gambar AC. Nah, untuk jendela yang saya buat dalam project itu ada berjumlah 2. Nah, di sini kita bisa mengatur dan kita juga akan memanggil fungsi-fungsi lainnya. Setelah itu kita akan memanggil fungsi gambarku itu di dalam main, sehingga program itu bisa dijalankan. Oke, ini adalah hasil akhir ketika program dijalankan. Bisa dilihat di sini. Di sini ada atap, dinding, lantai, 3 sofa, meja, buku, 3 kubus, jendela, lemari, televisi, figura. Oke, saya rasa sekian presentasi dari saya. Terima kasih.